warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Suara Fahum UMSU, selamat datang di podcast baru kita, podcast Suara Fahum UMSU. Nah, ini adalah kali pertama kita tayang, jadi bisa dibilang ini perdana ya teman-teman. Dan ini merupakan podcast resmi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, kenalin teman-teman, saya Beta Permata Putri yang akan menemani kalian di podcast pertama kita kali ini. Di sini kita akan ngebahas berbagai topik menarik ya seputar dunia hukum pastinya, pendidikan dan informasi terbaru dari Fakultas Hukum UMSU. Nah, jadi jangan lewatkan setiap episodenya karena kita nggak akan berhenti di sini. Bakal ada episode-episode selanjutnya yang ngebahas topik-topik menarik. Oke, kali ini udah bergabung bersama kita nih. Beliau ini merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UMSU dan merupakan narasumber yang luar biasa pada podcast pertama kita ini. Mau kenal lebih lanjut? Ayo langsung aja kita sapa. Oke, halo Bapak Jai. Halo. Apa kabarnya Pak? Kayaknya kelihatan kurang sehat nih ya. Iya, ini memang Tata agak kurang fit badan ini, cuman karena Suara Fahum UMSU ya. Iya, podcast Suara Fahum Fahum UMSU yang memanggil, jadi kita harus tunduk dan patuh. Makanya dalam suasana fisik yang kurang fit ini juga harus hadir. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna di Suara Fahum UMSU. Iya, mudah-mudahan cepat sembuh Bapak ya. Ya, amin ya Allah, makasih. Nah, kalau teman-teman Fahum pasti udah nggak asing ya sama Iya. Bapak. Tapi yang nonton kita ini satu Indonesia gitu. Satu Pak. Indonesia. Iya. Sampai mancanegara ya. Iya. Boleh dong Pak disapa ya kan sekalian Iya. perkenalan gitu sama teman-teman di rumah. Oke, baik, terima kasih Tata. Hai guys, sahabat podcast Suara Fahum UMSU dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Jainuddin SMH. Saat ini diamanahkan sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya juga merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya kira itu sementara Tata. Oke, Iya. terima kasih Bapak. Luar biasa sekali ya Iya. teman-teman ya narasumber kita hari ini. Nah, di episode kali ini kita bakal obrolin yang santai-santai aja. Nah, judulnya adalah Akademik Fahum UMSU. Basa-basi tapi nggak basi ya Pak ya. Iya. Nah, karena tentunya ada info menarik nih, apalagi untuk maba Fahum ya, yang masih bingung mau pilih jurusan apa, mungkin bisa nonton podcast kita untuk info lebih lanjutnya. Iya. Oke Bapak, langsung aja nih Bapak ya. Sebelum lebih dalam mengenai Fakultas Hukum nih, secara umumnya tuh Pak, apa sih yang membedakan Fakultas Hukum ini dengan jurusan-jurusan lain gitu Pak? Ya, baik Tata. Kalau perbedaan saya kira sudah pasti beda ya dengan jurusan atau dengan fakultas-fakultas yang lain. Karena kan kita fakultas hukum ya, yang tentu pasti ada memiliki perbedaan dengan fakultas-fakultas lain. Kita basicnya adalah bicara tentang hukum ya di Republik Indonesia, bahkan perbandingan hukum di dunia. Nah, kalau perbedaan yang lebih spesifik, kita di fakultas hukum itu ada beberapa bagian sesungguhnya ya. Nah, tapi nanti mungkin lebih dalam lah pengkajian tentang bagian. Tapi yang jelas kalau ditanya perbedaannya apa, ya tentu pasti berbeda dengan fakultas hukum, dengan fakultas-fakultas yang lain ya. Nah, itu dia Tata. Berarti kalau di Fakultas Hukum ini dia sebutannya bagian gitu ya Pak? Ya, disebutannya bagian. Kalau di fakultas lain itu kan ada jurusan ya. Jurusan, Nah, kalau di prodi kita di fakultas hukum jurusannya cuma satu, yaitu jurusan hukum. Nah, tapi konsentrasinya ada bagian. Nah, gitu dia. Nah, kalau boleh tahu Pak bagian-bagiannya di Fakultas Hukum itu apa aja ya Pak ya? Oh, kalau bagian-bagian di fakultas hukum itu ada bagian pidana, kemudian ada bagian perdata, kemudian ada bagian tata negara dan administrasi negara, kemudian ada bagian bisnis, kemudian internasional, lalu kemudian ada 7 bagian itu, tapi terdiri dari 6 bagian. Nah, itu dia Tata. Jadi itu konsentrasi ditempuh oleh mahasiswa pada saat di semester 6. Jadi kalau di semester 1 sampai semester 5 itu mata kuliahnya sama semua. Semua fakultas, semua mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum itu sama semua mata kuliahnya. Tapi nanti mulai konsentrasi itu di semester 6. Nah, itu nanti dipilih. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi sebutannya tuh kalau di Fakultas Hukum tuh bagian ya teman-teman ya. Iya. Nah, tapi Pak kalau bicara soal bagian nih Pak, bagian apa sih Pak yang paling diminati oleh mahasiswa gitu Iya. Pak? Menarik juga sih memang Tata, karena kan konsentrasi ini diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang semester 6 tentunya ya. Tadi kan ada bagian acara, pidana, tata negara, kemudian perdata, administrasi negara, internasional gitu kan, bisnis. Nah, tapi kalau dari semua konsentrasi itu, dari 7 bagian itu,
yang lebih banyak sih peminatnya memang pidana dan perdata Pidana dan kemudian acara. Nah, tapi pada prinsipnya teman-teman sahabat Pahum Unsu, suara Pahum Unsu dimanapun Anda berada, sesungguhnya di ijazah kita atau di transkrip nilai kita itu semua sama, yaitu lulusan Fakultas Hukum yang prodinya adalah hukum. Nah, gitu dia. Tapi kalau soal konsentrasi lebih kepada penekanan di penelitian, apakah di skripsi, karena judul skripsi itu nanti harus disesuaikan dengan konsentrasi yang ada. Kalau dia bidang acara, maka judul skripsinya atau tugas akhirnya itu nanti bagian dari acara. Begitu dan seterusnya dari 7 bagian. Hanya itu saja yang membedakannya. Iya, begitu ya teman-teman. Jadi sekarang udah bisa dipikirin nih untuk anak-anak yang semester 5 mungkin nanti di semester 6 mau pilih jurusan apa ya, mau kemana gitu. Dan untuk maba ya kan bisa diusahakan dari sekarang nilainya bagus-bagus semua biar bisa banyak pilihan ya Pak ya. Iya, banyak pilihan. Gitu. Oke, selanjutnya nih Pak ya. Selain daripada teori gitu kan, pasti pembelajarannya juga ada praktek dong Pak. Iya, ya kan? iya. Nah, praktek itu kan juga menjadi bagian dari mata kuliah. Oke. Biasanya praktek yang paling digemari mahasiswa tuh praktek apa sih Pak? Ya, gini Tata, kita di Fakultas Hukum itu di samping mempelajari teori-teori yang ada mulai dari semester 1 sampai semester 8, ya kan? Dan itu ada nanti mata kuliah praktek namanya, itu masuk dalam KRS mahasiswa, itu ada namanya peradilan semu. Nah, peradilan semu itu saya kira ada di semua fakultas hukum yang ada di Indonesia. Tetapi yang lebih membedakan mungkin dari segi kualitas sarana dan prasarana ya, yang ada di kita di Fakultas Hukum Unsu itu sudah ada gedung peradilan semu namanya. Itu memang mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester akhir itu akan menggeluti peradilan semu itu. Nanti ada praktek klinis di pengadilan, baik pengadilan negeri, kemudian pengadilan agama, itu ada di 3 kabupaten kota ya, ada Binjai, kemudian Srege dan Kota Medan. Nah, itu nanti semua mahasiswa yang semester akhir akan dikirim atau akan ditugaskan untuk klinis hukum namanya. Nanti setelah itu mereka akan menjalankan peradilan semu. Nanti ada di sana berperan sebagai hakim, kemudian sebagai jaksa, bahkan sebagai polisi kalau pidana. Lalu kemudian nanti bahkan ada sebagai saksi ahli, sebagai saksi. Bahkan yang paling menarik di peradilan semu itu adalah bagaimana menjadi tersangka atau terdakwa terbaik. Nah, itu nanti menarik itu pada saat semester akhir. Makanya bicara hukum itu kan amat sangat menarik sesungguhnya. Itu mungkin yang salah satu yang membedakan dengan fakultas-fakultas yang lain. Kenapa? Karena kan bicara hukum itu sejak manusia mau dimasukkan dalam rahim ibunya sampai mau dimasukkan dalam liang lahat, itu akan bersentuhan dengan hukum. Makanya bagi kita, sahabat suara Pahum Unsu dimanapun Anda berada, kalau sekiranya saudara-saudara kuliah di Fakultas Hukum Unsu, saya kira pilihannya amat sangat tepat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Karena memang prakteknya ada. Nah, di samping itu juga Tata, prakteknya bukan hanya di bidang peradilan ya. Bagaimana cara berdebat, itu juga ada di Fakultas Hukum. Itu kan praktek dari ilmu-ilmu yang didapat dalam kelas. Bagaimana memperdebatkan sesuai dengan dalil-dalil yang ada, argumentasi yang ada. Bahkan kemudian penulisan hukum juga itu ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kalau kita kenal dengan sebutan komunitas. Jadi ada komunitas penulis hukum, ada komunitas debat hukum, bahkan ada juga komunitas peradilan semu. Nah, di samping itu nanti ya bagi teman-teman sahabat suara Pahum Unsu dimanapun Anda berada, kalau mau bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya kira memungkinkan juga untuk mempraktekkan dari teori ilmu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bahkan yang terakhir yang baru kita bentuk kemarin itu ada namanya Legal Community. Nah, Legal Community ini baru tahun ini kita bentuk dan sangat luar biasa juga sudah, karena di sana berkumpul orang-orang yang mengerti 2 bahasa. Yang itu bahasa ibu ya, bahasa Indonesia, dan juga tentu speak English. Speak English. Jadi kalau Tata mau bergabung di sana, syaratnya harus mengerti bahasa Inggris. Ya. Itu Tata sementara. Oke, jadi peradilan semu itulah yang membedakan dengan fakultas lain. Fakultas-fakultas yang lain, iya. Nah, karena di sana mereka dididik untuk menjadi hakim, dididik menjadi jaksa, dididik menjadi bahkan menjadi polisi ya, bahkan menjadi apa lagi? Yang tidak dididik itu sebenarnya menjadi terdakwa. Tetapi karena terdakwa itu ada peran dalam peradilan semu itu ya harus diperankan ya. Bagaimana menjadi advokat yang handal, jadi pengacara, itu di peradilan semu itu dipraktekkan. Bagaimana dia berdebat dengan para pihak yang ada di peradilan. Saya kira itu Tata.
Oke, begitu ya teman-teman. Jadi setiap mahasiswa Fakultas Hukum itu pasti bakal ikut dalam peradilan semu Iya. ya Pak ya. Nah, menyinggung soal klinis hukum nih Pak. Iya. Nah, kalau klinis hukum itu ngapain sih Pak? Nah, Pasti teman-teman di rumah belum pada tahu Iya, ya. betul. Apalagi masih asing nih sama maba Fahum nih belum tahu tentang Iya. klinis hukum. Boleh Pak silahkan. Oke, baik Tata. Klinis hukum itu rangkaian dari peradilan semu. Jadi sebelum mereka menjalankan peradilan semu, mereka terlebih dahulu harus melalui yang namanya klinis hukum. Klinis hukum itu per kelompok nanti akan diutus, akan dikirim ke beberapa pengadilan yang ada di Sumatera Utara. Nah, contohnya tadi seperti yang saya sebut di awal, ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri. Pengadilan agama dan pengadilan negeri itu baik pengadilan agama Binjai, PN Binjai, kemudian Deli Serdang, ya, Pakam maksudnya, ya Pakam, bahkan Medan. Nah, nanti mereka observasi di sana. Kan kita sudah kerjasama dengan beberapa peradilan yang ada di 3 kabupaten yang saya sebutkan tadi. Nah, mereka nanti disambut di sana oleh para hakim, dibiarkan mereka ikut proses peradilan yang ada di pengadilan agama maupun yang ada di pengadilan negeri. Bahkan yang menarik juga ada di peradilan tata usaha negara. Nah, di peradilan tata usaha negara itu kan yang berperkara di situ adalah para pejabat negara. Ya, jadi bagaimana para mahasiswa itu nanti menyaksikan, mengobservasi bagaimana sih sebenarnya peradilan tata usaha negara itu. Ke semua ilmu yang didapat melalui observasi itu, nanti setelah kembali ke fakultas, itu akan dipraktekkan. Itulah yang disebut dengan peradilan semu. Nanti tentu kan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, di situ banyak pengalaman, banyak pembelajaran yang dapat diperoleh oleh mahasiswa. Dan kesemua itu adalah merupakan praktek dari teori-teori yang sudah mereka pelajari dari semester 1 sampai dengan semester 5. Saya kira itu, Tata. Nah, ternyata seru juga ya Pak jadi Iya, mahasiswa menarik. Fakultas Hukum itu Iya. karena tidak hanya teori, Iya. tapi pasti prakteknya juga. Jadi Iya. kita bakal dapetin ilmu di lapangan juga gitu Iya. ya Pak ya. Oke, lanjut nih teman-teman. Gimana sih Pak prospek lulusan Fakultas Hukum Iya. dan mungkin tips and trick dari Bapak gitu mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja Oke. sejak dia menjadi maba misalnya, sejak duduk di bangku kuliah. Iya, gitu, Pak. kalau terkait dengan prospek dari mahasiswa atau alumni lah ya disebut ya, alumni dari Fakultas Hukum UNSU ya sama sangat menarik. Nah, informasi terbaru saja kan kalau bidang hakim, jaksa, bahkan polisi juga banyak gitu ya. Dan tidak jarang juga ada yang di TNI gitu. Nah, itu banyak ya prospek mahasiswa Fakultas Hukum. Baru-baru ini saja tahun 2023 kemarin ya, atau 2024 ini yang baru ada sekitar 12 itu yang lolos jaksa. Nah, dan itu rata-rata alumni Fakultas Hukum UNSU yang notabene ada yang bergabung di komunitas peradilan semu. Bahkan dari komunitas debat hukum juga ada yang lolos menjadi aparatur penegak hukum lah ya, itu prospek. Nah, tapi ada juga tidak melulu di penegakan hukum seperti polisi, jaksa, kemudian peradilan ya. Di perbankan juga menarik untuk merekrut dari alumni mahasiswa Fakultas Hukum UNSU. Kenapa? Karena bidang legal, bidang legalnya di perusahaan-perusahaan, bahkan di BUMD juga sudah banyak alumni dari Fakultas Hukum yang berkiprah di sana, Tata. Jadi tidak alumni atau jebolan Fakultas Hukum UNSU itu amat sangat diminati oleh seluruh stakeholder yang ada. Nah, karena kita juga sudah banyak bekerja sama dengan beberapa lembaga yang ada di Sumatera Utara, baik di pemerintahan maupun di lembaga swasta. Jadi itu dia, Tata. Jadi bagi teman-teman sahabat Suara Fahum UNSU, ya tidak usah ragu, tidak usah bimbang terkait dengan lulusan dari Fakultas Hukum itu mau jadi apa. Amat sangat menarik. Banyak alumni kita saat ini sudah jadi pejabat. Bahkan jadi anggota DPR pun sangat menarik ya. Jadi anggota DPR pun dia mengerti tentang hukum, bagaimana membuat anggaran dan lain sebagainya. Jadi prospek Fakultas Hukum itu amat sangat luas. Nah, terkait dengan apa sih yang harus dipersiapkan terkait dengan untuk memperoleh prospek yang dimaksud tadi, ya banyak. Kita harus mempersiapkan diri tentunya ya. Belajar yang rajin itu penting ya. Kenapa? Karena kan ada juga pepatah itu, Tata. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru senang-senang kemudian. Nah, itu kan amat sangat luar biasa ya kalau itu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi memang mahasiswa-mahasiswi itu kan ditugaskan untuk belajar, bukan untuk yang lain-lain. Nah, makanya ya fokus saja belajar.
kalau kamu punya ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, maka karirmu juga tidak akan karirmu juga akan mendukung dari pengetahuan yang kamu miliki. Saya kira itu, Tata. Oke, gitu ya teman-teman. Iya. Jadi teman-teman yang mau masuk fakultas hukum tapi masih ragu-ragu nih, niatnya masih setengah, jangan ragu. Karena prospek kerjanya tuh bagus dan lapangan kerjanya juga luas ya Pak ya. Iya. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya Bapak nih Iya. sebagai dosen ya Pak ya. Gimana sih Pak tantangan terbesar ya kan dalam mengajarkan mata kuliah hukum kepada mahasiswa, apalagi yang generasi sekarang gitu, generasi Iya, Gen Z gitu Pak. Memang menarik, Tata, kalau perbedaan mahasiswa ya, karena kan saya ngajar itu sejak tahun 2003. Dari 2003, jadi beberapa generasi yang saya lewati. Jadi kalau generasi saat ini memang ya tantangannya amat sangat luar biasa. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi hari ini. Apalagi mahasiswa saat ini kan artificial intelligence ya. AI-nya itu amat sangat luar biasa. Jadi materi-materi yang diajarkan oleh dosen pun kadang-kadang mereka sudah tahu gitu. Kenapa? Karena menggunakan artificial intelligence itu. Nah, tinggal lagi bagaimana mengembangkan pengetahuan yang diperoleh melalui AI itu dikembangkan melalui diskusi dengan dosen. Nah, memang tantangan yang sangat luar biasa bagi dosen itu adalah dosen harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Tidak boleh mahasiswa itu menyesuaikan dengan kemampuan dosennya. Jadi dosennya harus mengimbangi kemampuan teknologi dari mahasiswanya. Sehingga informasi-informasi yang didapat oleh dosen itu bisa bersesuaian dengan mahasiswa dan mahasiswi yang zaman sekarang. Nah, tapi terkadang memang yang penting untuk dicatat sesungguhnya bagi mahasiswa Gen Z saat ini ya, minat belajar dari buku aslinya itu saat ini memang sudah ketinggalan. Jadi perpustakaan itu kadang-kadang kosong mereka untuk duduk di sana. Padahal kenapa? Karena memang sudah ada informasinya di AI gitu kira-kira. Iya, Nah, itu tantangannya, Tata. Oke, begitu ya teman-teman. Karena sudah ada AI ya, jadi mahasiswa tuh lebih sering untuk baca lewat internet gitu daripada ke perpustakaan. Padahal di perpustakaan kita nih banyak sekali buku ya Pak ya. Ya, banyak kali buku. Iya. Bahkan di sana banyak juga yang buku-buku digital ya. Buku-buku digital juga udah ada teman-teman di Sudah ada fakultas di sana. di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Jadi jangan ragu ya, yang mau masuk Fahum, udah sekarang masuk aja karena prospek kerjanya luas banget gitu ya. Kita udah sampai di ujung nih ya Pak, ujung waktu. Cepat. Karena waktu kita cuma 30 menit ya kan. Cepat ya. Untuk pertanyaan penutupnya nih Pak, Iya. ya kan? Apa sih pesan Bapak untuk mahasiswa, terutama misalnya mahasiswa Fakultas Hukum gitu Pak? Pesan Bapak silahkan. Iya, kepada seluruh sahabat Suara Fahum UMSU atau mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum UMSU dimanapun Anda berada, kalau kalian ditugaskan untuk belajar, maka belajarlah dengan bagus, dengan baik. Kecanggihan teknologi hari ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang mendukung semua studi yang sedang digeluti. Jadi jangan berpikiran yang aneh-aneh atau jangan dulu bertingkah layaknya seperti orang bukan mahasiswa. Jadi kalian harus mampu membedakan bahwa kalian itu mahasiswa, akan berbeda perilaku cara berpikirnya dengan orang yang tidak berstatus sebagai mahasiswa. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru kemudian senang-senang atau baru senang-senang kemudian. Itu saya kira ya. Begitu ya Bapak ya closing statementnya. Atau ada lagi Bapak closing statementnya? Ya, closing statementnya itu ya. Yang jelas saya bisa pastikan bahwa seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kalau memang benar-benar mengikuti perkuliahan, benar-benar mengikuti aturan atau rule yang ada di Fakultas Hukum UMSU, insya Allah ketika kalian keluar dari Fakultas Hukum sebagai alumni, semua stakeholder kita akan menampung kalian dengan tangan terbuka. Itu dia. Itu tadi ya teman-teman, pertanyaan seputar Fakultas Hukum UMSU gitu ya. Nah, Bapak boleh dong ajak penonton di rumah untuk subscribe, like dan komen gitu. Iya. Oke, sahabat Suara Fahum UMSU dimanapun Anda berada, channel ini jangan lupa di like, kemudian subscribe, kemudian share. Apalagi bahasa-bahasa yang lain itu? Like, komen, dan share. Jangan lupa ya. Terkhusus mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum UMSU dimanapun Anda berada.
Seperti yang disampaikan oleh Tata bahwa ini adalah channel atau podcast Suara Fahum UMSU. Ini resmi milik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nanti banyak informasi-informasi yang menarik yang bisa kalian ikuti di sini. Saya kira itu Tata. Oke, seru banget ya podcast kali ini teman-teman ya. Selain itu juga informatif, dan aku mau remind seperti yang Pak J bilang tadi ya, kalian jangan lupa subscribe dan like juga serta share sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa komen juga teman-teman di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman nih punya saran topik untuk podcast kita selanjutnya, boleh di kolom komentar aja atau ada Q&A ya Pak. Karena nantinya bakal kita bahas di episode selanjutnya. Begitu ya Bapak ya? Oke. Bapak terima kasih ya. Sama-sama. Semoga lekas sembuh Bapak ya. Amin ya Allah, amin. Dan teman-teman di rumah jaga kesehatan juga nih. Iya. Karena mungkin atau musim sakit nggak Pak? Ya, mudah-mudahan nanti kehadiran kita di podcast tidak menular ke sana karena kan mereka di luar ya, nggak di sini gitu. Oke, terima kasih ya Pak J. Semoga Sama-sama. lekas sembuh ya Pak. Amin. Terima kasih juga teman-teman di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman ya. Nah, tonton terus podcast kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.